Ebenezer. Dengan kemurahan Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Hidup Berprestasi. Daniel 1 ayat 1 ayat 1, ayat 3 dan ayat 6 berkata, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakin Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Daniel dan ketiga temannya, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, adalah pemuda-pemuda yang berprestasi, meskipun mereka tidak didukung oleh kondisi dan situasi. Dengan prestasi kehidupan yang dihasilkannya, nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang yang tidak percaya mengakui kehebatan Tuhan. Daniel 2 ayat 47 berkata, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Puji nama Tuhan. Prestasi umat Allah membuat nama Allah yang ditinggikan. Apa saja teladan Daniel dan kawan-kawannya bagi kita untuk hidup berprestasi? Yang pertama, mau dididik dan diajar. Daniel 1 ayat 5b berkata, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Ayat 5b berkata, mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Prestasi tidak muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan sesuatu yang harus diusahakan. Untuk memiliki prestasi, Daniel dan kawan-kawan harus dididik selama 3 tahun, baru kemudian mereka bekerja kepada raja. Hukum ini berlaku juga bagi kita sekarang. Jika kita ingin membuahkan prestasi, kita harus mau belajar dan terbuka dengan hal-hal yang baru. Prestasi apakah yang pernah saudara lakukan dan menjadi berkat bagi orang lain? Mungkin dalam hal yang sederhana, dalam hal masak-memasak, dalam berdagang dan lain-lain. Kalau kita banyak belajar dengan resep-resep yang baru, maka kita dapat memuliakan Allah dengan hasil yang kita peroleh. Luar biasa. Allah dapat memakai siapapun untuk dapat memuliakan namanya. Yang kedua, Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk
tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Berarti yang kedua, tidak mengorbankan iman. Meskipun di dalam pembuangan Daniel dan kawan-kawannya tetap berketetapan tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang ada di Babel. Banyak orang berprestasi karena kekuatan yang didapat di luar Tuhan. Mereka menggunakan jasa orang-orang pintar, berharap pada kekuatan dunia ini. Tetapi orang yang demikian adalah orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Ulangan 18 ayat 14, Allah mengingatkan umatnya, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Tuhan mau agar kita berketetapan untuk tidak menduakan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan luar biasa, Daniel 1 ayat 17 dan 20, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Bahkan ayat 20 berkata, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi seluruh kerajaannya. Yang ketiga, Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji nama Tuhan. Hal yang paling penting, Daniel tetap berdoa sehari 3 kali, sehingga Allah lebih meningkatkan prestasi Daniel dalam segala hal. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari pada hari-hari yang sulit ini kita mau meningkatkan prestasi kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, supaya orang melihat ada sesuatu di dalam hidup kita dan mereka memuliakan Allah. Tuhan memberkati.